Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Mari kita awali pengajian kita dengan pembacaan surat Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita teruskan kajian hadis dulu. Kemudian nanti akan disambung dengan Al-Quran. Hari ini kita membahas hadis yang kelima tentang bid'ah dan taklid. Judulnya bid'ah ataupun dan taklid. Pernah dengar bid'ah? Ya. Jadi ditulis judulnya bid'ah. Ya, bid'ah dan taklid dan taklid. Di bawah itu ada sebenarnya di halaman sebelah. Temanya nomor 2 ya. Temanya bisa 2 tema, kesempurnaan Islam ataupun bid'ah dan taklid. Kesempurnaan Islam, bid'ah dan taklid. Baik, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang, ingat tuh, kejadian manusia ya. Ya, proses kejadian manusia dari mulai awal sampai ditiup roh ke dalam daging, segumpal daging. Kemudian tentang masalah takdir, qada dan qadar kita sudah membahas pada minggu yang lalu. Masih ingat minggu yang lalu tuh? Masih. Proses kejadian manusia 40 hari pertama masih pertemuan ya, antara sperma laki-laki dengan ovum ya. 40 hari sampai 80 jadi darah, berubah jadi darah prosesnya ya. Jadi darah dari 80 hari ke 120 hari segumpal daging. Setelah 120 hari ke atas baru ditiupkan roh dan dibentuk oleh Allah ya. Allah mendesain bentuk tubuh manusia ini yang begitu sempurna ya. Luar biasa Allah mendesain ya. Ya, jadi ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah dilahirkan ataupun setelah ditiup, Allah memutuskan 4 perkara kepada rohnya ya, dan dagingnya, jasad dan roh. 4 perkara itu apa maksudnya? Rezekinya Allah yang menentukan. Semuanya ditentukan oleh Allah ya. Rezeki manusia ya. Kita jangan sekali-kali iri dengan orang dapat rezeki ya Bu ya. Karena Allah sudah bagi-bagi ya, dan itu banyak sekali hikmah kenapa Allah membagi-bagi rezeki nggak sama ya Bu ya. Walaupun gajian kita semuanya sama, tapi hasilnya nggak sama loh. Ya, katakan kita semua sudah kerja 6 tahun, 6 tahunan semua berapa orang? 7 orang nih 6 tahun semua ya. 7 ke 8 orang. Ya, 8 orang nih gajinya sama semua, 6 tahun semua umurnya di Hong Kong. Setelah 6 tahun, mesti beda-beda ya Bu ya. Orang itu punya mobilnya 5, kebunnya 10 hektar. Amin. Ada yang 15 miliar dolar bebannya.
Amin. Ada yang punya rumah 5 ya Bu ya. Ada yang belum kawin. Ada yang sudah kawin, ada yang sudah punya. Oh, rezekinya lain-lain. Ya. Beda-beda. Nah, ada juga yang masih punya utang. Nah, misalnya ya Bu ya. Jadi inilah keindahan sebenarnya Allah membagi-bagi rezeki yang berbeda-beda, ya, meninggikan disebut dalam Al-Quran, meluaskan rezeki dan menyempitkan rezeki, itu Allah yang buat, ya, supaya apa? Supaya kita berkompetisi, kalau kompetisi ya, berjuang terus gitu. Yang miskin ya cari duit gitu, yang kaya ya terus bantu orang gitu, ya. Karena yang kaya kalau nggak ada yang miskin juga susah ya dia. Ya orang kaya semua, kira-kira ada yang tukang nyuci piringnya nggak Bu? Nah, nggak ada. Buang sampah nggak mau ya Bu ya. Karena merasa kaya semua. Jadi ini satu hikmah ya Allah dalam membagi rezeki kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi ibu kalau kita punya tetangga tiba-tiba punya mobil, jangan meriang-meriang ya Bu ya. Nah, sudah ucapkan saja Pak. Alhamdulillah tetangga aku punya apa? Mobil. Siapa tahu kalau keperluan nanti ada nanti gratis. Bisa Pak. Bisa bantu. Nah ini harusnya begitu ya. Bahkan kalau bisa langsung kita temui tetangga kita itu dan kita ucapkan kung he. Berani apa enggak Bu? Harus berani mengucapkan kung he ya. Jangan malah sebaliknya, panas dingin nggak bisa tidur. Nah ini ada juga orang kayak gitu ya. Bahkan sampai ke dukun. Iya, langsung datang ke dukun sampai panasnya badannya, pikirannya ya Bu. Nah akhirnya bencana nanti. Baik, hadis yang kelima kita membahas tentang kesempurnaan Islam dan bid'ah ataupun taklid. Saya baca Al-Hadithul Khamis itu Kamis, hari Kamis, hari Yaumul Khamis. Al-Khamis yang kelima, Khamsah 5, Al-Khamis yang kelima. Itu bahasa Arab. Ada Mbak Khamsatun. Tapi ada nama Khamsatun ya? Ya kayaknya ada. Khamsatun ya artinya 5. Mbak 5. Nah, gitu loh panggilannya kalau bagaimana ya. Khamsatun. Robi'ah, ada juga Robi'atun. Robi'ah itu yang keempat. Ya. Jadi ya mungkin lahirnya hari Kamis atau tanggal 5 mungkin. Maka dia disebutnya, dipanggilnya, dikasih nama Khamsatun. Al-Hadithul Khamis, hadis yang kelima. Saya jelaskan kembali Ibu ya. Hadis ini merupakan sumber hukum Islam nomor 2 setelah apa? Al-Quranul Karim. Jadi kita sebagai orang Islami harus punya pegangan sumber hukum, asal usul hukum ya. Harus punya kitab suci maksudnya ya, sebagai sandaran landasan hukum dalam kita hidup di dunia ini. Supaya apa? Supaya sesuai dengan buku manual yang telah dibuat oleh Allah. Nah, biar selamat gitu. Ibu-ibu beli ini apa namanya? Speaker ya, apa bahasa kita? Kalau sound system bahasa kitanya salon ya? Bukan salon yang gunting rambut itu bukan? Salon, nggak tahu bahasa apa dari mana salon. Yang asalnya salon di gunting rambut kok jadi mic kayak gini. Harus dicari ya. Panjenengan beli salon itu kan mesti ada bukunya ya Bu ya? Iya. Yang disebut sebagai apa? Cara berpikir. Enggak, bukunya itu loh. Buku panduan. Ya menunya lah. Buku panduan ya ataupun buku manual. Nah, ya Bu ya.
Dari mana buku manual itu? Dari pabrik. Dia yang bikin ini kan? Iya. Iya. Maka Allah juga ketika bikin kita, menciptakan kita manusia, itu ada buku manualnya. Iya. Ya, apa buku manualnya? Al-Quran. Ya Al-Quran. Ditambah dengan Al-Hadis. Ya. Supaya kita selamat, ya baca dulu buku manualnya, kemudian ya praktekkan, operasikan gitu. Jangan baru beli salon langsung apa? Nggak baca dulu ya, langsung dipasang apa yang meledok. Yang pecah semua. Nggak tahu Nggak aturan. karuan. Nah, makanya harus belajar dulu hukum, belajar Al-Quran ya dia. Iya. Bacaannya, isinya paling penting, kemudian pengamalannya, ya, yang disebut sebagai ahlul Quran. Pernah dengar nggak ahlul Quran? Nah ya, ahlul Quran itu bukan orang yang hafal Quran saja, bukan begitu maksudnya. Yang dikatakan ahlul Quran adalah orang yang dapat meresapi, memaknai Al-Quran plus mengamalkannya. Jadi belum tentu hafiz Quran sebagai ahlul Quran. Kalau sekedar ngapal tok tanpa mengamalkan pengoperasian buku manualnya ya rugi sekali. Ya Bu ya. Ya, dihafal semua buku manual, tapi nggak dipraktekkan. Ya, masukinnya kemana, diculuknya kemana, ya nggak bermanfaat jadinya Bu ya. Tapi harus dipraktekkan, dimanfaatkan. Nah kayak gini kan suaranya dimanfaatkan. Ya. Tapi kalau sekedar dihafal saja bukunya ya Bu ya, tidak dicolok-colokkan ke apa itu namanya listrik, nggak dibuka ya Bu ya nggak ada manfaatnya. Makanya disebut ahlul Quran adalah orang yang mengkaji, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Ya. Baik, kembali pada hadis. Jadi hadis itu merupakan sumber hukum Islam yang kedua dan wajib kita percaya. Apa yang dikatakan hadis? Ibu mungkin sudah pernah belajar tentang hadis. Kalau Al-Quran itu kan kalamullah. Apa kalamullah? Firman Allah. Ada nyanyiannya itu. Al-Quran wa kitabu kalam. Iya, Ada yang hafal? qasidah, ya. Ada yang pernah dengar itu? Iya, Ada, tapi hafal masih? masih nggak. Enggak hafal. Nah, zaman kecil saya dulu tuh di tiap ini radio tuh nyanyi itu aja menjelang Qasidah. ya. Jadi sampai hafal zaman dulu ya. Di radio tuh kalau di kampung-kampung style semua itu tetangga dengar semua ya Bu ya. Nah, jadi al-hadis ya perlu kita tahu artinya. Hadis itu adalah percakapan Nabi, omongannya Nabi itu disebut hadis. Omongannya saja. Kalau kita kan belum tentu benar omongan kita ya. Omongan Nabi itu jadi hukum, jadi undang-undang, jadi peraturan, ya. Jadi way of life. Apa way of life? Jalannya hidup, jalan hidup. Apa yang dikatakan Nabi itu jadi sumber hukum. Apapun yang dikatakan Nabi itu mesti bermanfaat dan bagus. Gak ada yang jelek. Ya. Nah, jadi perkataan Nabi termasuk hadis. Perbuatan Nabi juga hadis. Jadi apa yang dilakukan Nabi itu jadi sumber hukum anutan untuk kita semuanya. Dan apa yang dilakukan Nabi itu nggak ada yang nggak benar. Semuanya betul, bermanfaat dan banyak hikmahnya. Ya, apa yang dilakukan Nabi tidak ada salahnya karena Nabi itu maksum. Beda dengan kita ya Bu ya. Beda dengan para ulama, aulia, manusia lain itu banyak salahnya semua. Kalau Nabi terjaga, ya, iya. Nah, Nabi berbeda, maksum. Jadi kata-katanya, perbuatannya itu menjadi hadis. Contoh perbuatan itu apa misalnya? Ketika Nabi misalnya minum, beliau sambil duduk dan tangan kanan, misalnya gitu. Nabi minum air apa ini Bu? Kelapa, ya. Kemudian pembantu rumahnya laki-laki namanya Anas bin Malik ada di dalam rumahnya itu, masih kecil anaknya, ya. Dikirim ke rumah Nabi itu umur 9 tahun.
oleh ibunya dititipkan. Ya Rasulullah, aku titipkan anakku ini Anas. Terus terserah mau dijadiin apa, wis pokoknya untuk membantumu di rumah. Masih kecil loh Bu. Nah, akhirnya menjadi perawi hadis yang luar biasa, Anas bin Malik. Katakan Anas bin Malik melihat Nabi, melihat saya lah, saya jadi Nabi bukan. Minum, ketika minum Nabi sayanya baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian pakai tangan kanan, lek, gitu ya Bia. Iya. Nah, si Anas ini ngeliatin saya, kemudian dia cerita ke temennya, Manu saya jam berapa ini? Ini nggak ada jamnya. Dia kemarin 12-an ya. Jam 12 lebih aku melihat Nabi Muhammad itu minum sambil duduk dan dengan tangan kanan loh. Nah, jadi saya pada teman-temannya ya Bu ya. Akhirnya perbuatan Nabi itu sampai menyebar jadi viral kayak zaman sekarang ya Bu ya. Yang sekarang jadi hadis. Nah ya. Jadi hadis yang sekarang itu viral sebenarnya. Ya, yang kalau Nabi itu minumnya sambil apa? Duduk, tangannya Tangan kanan. sebelum minum baca, Bismillah. habis minum Alhamdulillah. viral. Ya, diamalkan oleh kita semua. Nah, ini namanya hadis. Nabi cuma ngerjain minum tok sambil duduk, ya, dilihatin orang nyeritain tentang duduknya Nabi, itu jadi hadis. Ya, jadi perbuatan Nabi itu jadi hadis. Contoh lain ya, perbuatan Nabi. Ketika Nabi lagi jalan kaki dengan istrinya, ya, tiba-tiba ada istri, ini bukan istri yang pertamanya ya, ada dengan membawa perempuan kan. Tiba-tiba ada kelompok ketemu di jalan, itu bisik-bisik, mungkin bisik-bisiknya jelek lah. Waktu Nabi jangan-jangan ada cewek baru, nah gitu ya Bu ya, karena mukanya kan nggak kelihatan ya. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi tahu mereka bertiga tuh bisik-bisik, orang nggak dikenal ya. Tidak jauh sana, akhirnya Nabi nggak enak, jangan-jangan Nabi bikin fitnah. Padahal yang aku gandeng itu adalah istriku sendiri. Akhirnya apa? Dikejar orang punya 3 orang. Kejar ketemu. Kesini, diam sebentar, saya mau bicara. Awas lo ya, cewek yang aku gandeng itu istri aku loh. Ngomongnya, jangan ngomongnya lain-lain ya. Itu istriku, bukan pacar baruku gitu ya. Nah, itu hebatnya Nabi. Ini juga termasuk perbuatan Nabi. Jadi hadis loh, makanya ibu. Ini ada pelajaran dari kejadian tadi. Panjenengan kalau jalan kaki dengan cowok loh ya, di Hong Kong, apalagi di Hong Kong. Panjenengan jalan kemana-mana dengan cowok, dicurigai orang apa enggak? Iya. Badengan, ya Allah, sampai dempet-dempetan gitu loh. Ya, ketemu teman-teman masjid, misalnya ya Bu ya. Ayo ramai apa enggak Bu? Iya. Ya kalau di Indonesia ya mungkin nggak ada masalah lah, karena suaminya kan gitu ya. Loh di Hong Kong sudah gitu, lakunya gede dhuwur lagi. Waduh, wah ini bahaya lagi ya Bu ya. Nah makanya Nabi harus menerangkan. Jadi kalau kita ketemu dengan teman, kita lagi gandengan dengan suami ya, ketemu teman, tolong perkenalkan ya Mbak, sini Mbak, saya kenal ini suamiku, ganteng. Nah gitu loh, ini suamiku loh ya, suami aku. Ngomong gitu ya, ya jelas loh Bu, supaya tidak timbul apa? Fitnah. Saya juga begitu kalau anak-anak saya datang sini, cewek-cewek, gede-gede, temu mbak-mbak, ini saya kasih tahu, ini anak saya loh ya. Awas, ini anak saya semua ini, gede-gede. Ya, bukan cewek, bukan pacar ya. Nah mungkin dikatain pacar lah, apa kan kita nggak tahu ya Bu ya. Nah ini luar biasa hadis Nabi ini. Jadi dipraktekkan dan itu manfaatnya luar biasa. Nah zaman sekarang nggak begitu Bu. Ya gandengan dengan pacar, malah bangga. Nah kan gitu ya Bu ya. Iya, dikatain, diviralkan yang pokoknya nggak bangga, malah bangga lagi supaya dapat pansos. Apa pansos itu? Panjat sosial. Maksudnya biar terkenal lah gitu ya. Terkenal yang nggak bagusnya itu. Jadi
itu yang dilakukan Nabi mesti banyak sekali manfaat faedahnya untuk kita. Apapun bentuknya yang dilakukan Nabi dalam 24 jam. Nah, untuk kita semua. Maka kita perlu mempelajari hadis gitu ya. Yang dikatakan Nabi mesti baik untuk kita. Oke, isinya hadisnya. An Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, siapa yang berkata? Aisyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ngadakan dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, dari agama kami, maka dia tertolak. Ya, artinya apa, Bu? Kalau kita melakukan ibadah-ibadah yang bentuknya baru, yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut sebagai bid'ah dalam agama, dalam ibadah ya, bukan dalam muamalah. Nanti saya akan terangkan. Ya, kalau dalam ibadah itu sudah lengkap dicontohkan oleh Nabi. Ya, ada orang misalnya kayak zaman sekarang ini kan, sekarang kondisi sekarang mau pergi haji kan susah ya Bu ya, harus nunggu berapa puluh tahun ya Bu ya, kemudian tambah mahal loh sekarang ya, kemudian susah, sananya jauh ya. Kalau begitu dia mengusulkan misalnya, bagaimana kalau hajinya itu di Malang misalnya, bikin Ka'bah baru misalnya. Nah ini namanya mengada-adakan ibadah ya, bentuknya ibadah, ini nggak boleh ya, yang kayak gini kan nggak boleh. Pernah nggak dengar orang mau memindahkan Ka'bah supaya hajinya? Ya mungkin ada ya Bu ya. Tapi ya nggak boleh. Kenapa nggak dipindahin aja ya ke Indonesia? Nah kayak gitu ya Bu ya. Ya nggak boleh, itu sudah keputusan agama, keputusan Allah dan Rasulnya, yang tidak boleh diganggu gugat, dirubah-rubah dalam masalah ibadah. Nah ya Bu ya. Iya. Jadi jangan mengada-adakan. Ataupun aku pengen banget sholat zuhur itu kok 4 rakaat tuh. Bagaimana kalau kita usul 3 rakaat saja? Kali 1 rakaat. Atau 2,5 lah. 2,5 gimana caranya susah? 3 rakaat lah atau 2 rakaat lah. Ya enggak boleh, ya. Tidak boleh dilakukan seperti itu. Ya. Jadi enggak boleh, ya. Harus sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun Al-Quran sendiri. Nah, ya. Adapun masalah-masalah ibadah yang waktunya tidak ditentukan oleh Nabi, nggak ada masalah. Contoh, kan ada orang mengatakan orang yasinan malam Jumat itu bid'ah, tahlilannya biar. Tahlilan malam Jumat itu haram, masuk neraka. Pernah dengar kan? Ada, ya ada. Karena memang Nabi itu memang nggak pernah tahlilan di malam Jumat. Ya memang, kan gitu ya. Tapi kan Nabi nggak melarang juga, nggak ada larangannya, itu nggak ada. Nggak pernah melarang Nabi itu membaca Yasin dan membaca La ilaha illallah di malam Jumat itu nanti masuk neraka yang baca itu, kan nggak ada ya dia. Nah, maka membacanya itu kapan saja, di mana saja ya boleh. Boleh nggak panjenengan baca Yasin di atas MTR? Boleh. Oh ya boleh. Buat kamu bid'ah yang nggak boleh itu. Nabi nggak pernah naik MTR loh. Nggak pernah baca Quran di MTR, itu haram itu, kamu neraka. Ya susah ya Bu ya. Jadi bukan teknisnya ya yang diharamkan. Ya. Jadi yang itu masalah teknis. Masalah teknis kapan saja ya boleh. Kan gitu ya. Tahlilan. Ya, kan ada orang mengatakan haram tahlilan ya. Bahkan sebenarnya tahlilan itu rukun Islam yang pertama loh. Rukun Islam yang pertama itu apa? Pada hadis yang pertama kita sudah bahas. Syahadat. Tahlil itu membaca asyhadu an la ilaha
Oke, tahlil itu membaca la ilaha, itu arti tahlil. Kan biasanya orang tahlil baca apa? La ilaha illallah, la kan gitu ya. Iya. Itu tahlil itu adalah orang yang membaca la ilaha. Loh, kalau membaca la ilaha illallah sambil naik beca itu boleh apa enggak? Boleh. Oh ya boleh. Jangankan malam Jumat, malam yang sangat suci bagus ya Bu ya. Ya, malam yang lain juga boleh kan gitu ya. Ya tapi ada orang yang mempersempit arti ya Bu ya. Sehingga kita pada takut nanti masuk neraka lu baca tahlilan malam Jumat. Gitu ya. Padahal membaca la ilaha illallah dimanapun dan kapanpun itu bagus. Karena hadis Nabi mengatakan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Seabdul zikir kata Nabi ialah membaca la ilaha illallah. Masa dilarang? Ya kalau dilarang baca la ilaha jadi ateis semua, murtad semua ya Bu. Iya. Jadi nanti ini bisa didalami. Ini bagus pendalaman tentang agama supaya kita luas ya Bu ya, tidak sempit. Ada lagi orang mengatakan ataupun ada pertanyaan, bolehkah setelah sholat fardu itu kita salam-salaman? Kan Boleh. habis jamaah ya, habis selesai sholat salam ke kanan, salam ke kiri kan ya Bu ya? Iya. Kan gitu ya, biasa ya. Iya. Kalau di Indonesia habis sholat subuh itu biasanya muter salam, Iya. salam. Ada yang mengatakan bahwa itu haram, itu bid'ah itu. Nggak boleh, Nabi nggak pernah salaman habis sholat itu. Apalagi salaman semua jamaah kan sambil muter-muter ya Bu ya. Iya. Nah, ya. Jadi masalah teknis yang namanya salaman itu kapan saja, di mana saja boleh. Jangankan salaman, panjenengan habis sholat boleh nggak main Facebook? Boleh. Hah? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi Sikit. Nah, boleh nggak? Batal nggak sholatmu? Enggak. Ya nggak batal, sholatnya habis kok. Habis. Iya. Jangankan main Facebook, main bola saja boleh ya Bu ya? Iya. Ngerti Bu? Ngerti. Awas ya. Ini supaya apa? Supaya pandangan kita luas, tidak dikutuk manusia yang lain ya. Iya. Gara-gara pandangan sempit ini kadang-kadang kita dilaknat manusia yang lain. Ya. Dihakimi. Iya, perlu kita supaya memperluas pandangan. Ya. Nah, jadi habis sholat fardu mau salam ya monggo. Wong salaman dianjurkan oleh Nabi kok. Iya, malah hak seorang muslim pada muslim lainnya itu ada 6 kata Nabi. Ya. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila kamu bertemu dengan seorang muslim, maka hendaklah kamu mengucapkan apa? Salam. Ya, habis sholat yang ketemu sebelah kanan kiri ya salam ya Bu ya. Dan lebih bagus lagi kalau salamannya itu lebih banyak orangnya. Kan bisa kenalan semua ya. Bisa menyambung tali silaturahmi. Nah, itu manfaatnya. Coba kalau dilarang, nggak boleh salaman ya. Habis salamannya kapan? Jadi ini perlu dipahami ya, supaya kita lebih luas dalam menyikapi polemik kadang-kadang ya, dan ajaran-ajaran Islam. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan agama kemudian ada tambahan-tambahan baru, maka ini dilarang dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh lain yang sudah dikaitkan dengan agama, biasanya orang kalau mau selamatan itu kan ada sesajenannya dia. Iya. Sesajenan ini sudah dianggap sebagai ibadah, ya. Karena apa? Karena untuk orang sajenan itu tujuannya apa sih? Ada yang masih tahu nggak? Ingat ya? Nama dulu. Tuh, ingat masih ingat? Sesajenan itu ngusir apa, harapan apa? Ngusir hujan. Nah, itu nggak ada kaitan, ya. Nah, jadi sesajenan itu supaya dapat selamat, misalnya apa gitu, itu yang tidak ada dalam Al-Quran dan hadisnya. Maka dalam Islam, ya,
tidak dibenarkan, ya kita lakukan apa? Sajenan dan lain sebagainya. Di kampung saya itu Pak masih ada orang yang suka apa ya, sedekah bumi gitu. Sedekah bumi. Oh, iya. Itu Ya bagaimana? itu tradisi yang perlu dari generasi kita untuk kita tinggalkan. Dari generasi kita ya, generasi yang dulu sih ya mungkin susah karena tradisi Iya. ya. Maka dari kita ini harus kita tinggalkan. Sedekah bumi itu Kita kalau jangan habis ngajari anak-anak kita lagi mau untuk tanam padi itu ke meneruskan sawah itu. bawa Ya, tanggangannya. karena itu hubungannya ya mungkin ada kesyirikannya nanti ya, ada percaya dengan apa kekuatan sungai, kekuatan kuburan, kekuatan bumi dan lain sebagainya. Sampai kadang ditanggepin wayang gitu kan, ada kuburan dua ya, kuburan besar, kuburan kecil. Nah, kuburan kecil itu ibaratnya kayak buyut zaman dulu. Itu ditanggepin wayang di situ. Ya itu, apalagi dengan wayangnya. Ada wayangnya di Nanti situ. pada anak muda-mudi Di mabok-mabok, kuburan itu. pacaran, kan gitu ya. Nah itu kan akan bertambah apa? Tambah negatif Iya. dampaknya. Ya itu perlu dihentikan dari kita. Ya, ya, dihentikan. Rumahku di kampungku itu. Oke, kita lihat poin-poinnya. Kandungan hadis. 1. Setiap perbuatan ibadah yang tidak bersandar pada dalil syar'i ditolak dari pelakunya. Ya, kayak tadi saya sampaikan ya. Misalnya puasa lagi. Puasa ini bagaimana kalau musim panas itu kita diskonkan? Ada diskonan ya. Menjadi jam berapa itu nggak boleh. Ya. Karena prosedurnya, SOP-nya, standarnya adalah puasa itu dimulainya kapan? Mulai fajar sampai maghrib. Jadi nggak boleh diskonan itu nggak boleh. Ya, ada memang keringanan, tapi kalau Anda sedang sakit atau dalam kondisi musafir, monggo. Nggak usah puasa juga nggak apa-apa, tapi harus ganti. Nah, gitu. Itu standarnya ya, operasional standarnya, ya. Jadi kalau mau makan juga di bulan Ramadan, ya monggo, panjenengan jadi musafir, mudik lah. Gitu ya, dia. Jadi ada standarnya. 2. Larangan dari perbuatan bid'ah yang buruk berdasarkan syariat. Jadi kalau sesuatu yang baru itu, kemudian hal itu memberikan manfaat, ya, dan didukung oleh syariat, itu dibolehkan. Contohnya apa? Panjenengan misalnya nganterin nenek-nenek atau kungkung-kungkung ke gereja, panjenengan masuk, boleh nggak kita nganterin majikan kita ke gereja? Boleh nggak? Boleh. Yang penting kita tidak mengikuti sembahyangnya itu. Nah, di situ ada manfaatnya, ya. Yang penting kita tidak mengikuti sembahyangnya, ya. Tapi saya sarankan kalau kita memang mau nganterin nenek-nenek ke gereja atau siapapun, tolong kalau bisa tunggunya di luar ya Bu ya. Karena akan menimbulkan fitnah kalau kita masuk ke dalam. Kerudungnya dibuka. Iya, ya, terutama kalau ada teman misalnya melihat kita, lu itu kok kemarin ke masjid, hari ini kok ke gereja, loh, misalnya kayak gitu ya, dipoto lagi teklek, viral. Iya. Nah, keluarga kita tahu masuk gereja, coba gimana kita? Iya. Oh bisa berantem nanti ya Bu ya, Iya. akan timbul fitnah. Ya kalau bisa tunggunya di luar. Kalau terpaksa ya silahkan, nggak apa-apa ya. Tapi jangan mengikuti sembahyangnya. Iya. Ya, kita duduk saja lah sambil ngaji Quran ataupun zikir. Nah, ya. Jadi selagi itu memberikan manfaat, ya, hal-hal yang baru itu tidak apa-apa, ya. Teknis. Contoh, kalau Nabi dulu pergi haji itu dari Madinah ke Mekah, beliau naik onta. Masa kita dari Hongkong naik haji harus naik onta? Nah, iya, karena ada harus seperti zaman Nabi dulu harus jalan kaki dan ya silakan naik onta dari Hongkong ke Mekah atau dari Surabaya ke Mekah. Nyampe nggak? Ontanya aja nggak ada. Capek kecamatan balik lagi. Kontanya yang capek. Nah, jadi selagi itu memberi manfaat dan mencapai teknis, ya, jalannya ibadah, ya nggak ada masalah. Nah,
ya. Contoh hal-hal yang baru. Kalau perempuan di Indonesia itu kan kalau sembahyang itu wajib pakai mukena ya dia. Iya. Sudah wajib pakai mukena, warnanya harus apa? Putih. Putih gitu ya. Iya. Nah itu kan sesuatu yang baru. Di zaman Nabi kan nggak ada. Di Mekah sendiri nggak ada sekarang. Orang wanita Arab Saudi Iya. atau Arab manapun yang kalau mau sembahyang harus pakai mukena itu nggak kenal mukena itu apa mereka. Pakainya abaya. Nah, jadi boleh nggak kalau seorang wanita Indonesia sembahyangnya pakai celana training, sah apa enggak? Nggak pakai mukena, sah apa enggak? Gak pakai mukena enggak? Terus pokoknya nggak pakai mukena, sah apa enggak? Tapi pakaian baju yang menutupi aurat, Sah. ya sah. Yang penting nutup aurat. Adapun masalah baju, bentuknya, style, ya, fashion, kata Nabi, itu adalah urusan duniamu. Adapun urusan agama, kembalikan kepada urusan agamanya, yaitu aurat itu. Nah, ya, maka syarat sah sembahyang diantaranya adalah harus menutup aurat. Adapun cara menutupnya, ya itu terserah urusan duniamu. Kalau Anda orang Jepang, ya monggo pakai kimono. Boleh nggak orang Jepang sembahyang pakai kimono? Boleh. Ya boleh, yang penting nutup. Aurat. Ya, ini untuk memperluas pandangan ya dia. Panjenengan sholat zuhur nanti pakai baju Afrika, boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Ya boleh. Yang penting nutup. Aurat. Nah, ini ya dia. Karena sekarang ini masih ada orang berpandangan, ya, bahwa sholat itu harus wajib pakai mukena. Masih ada loh. Iya di kampung. Kalau nggak pakai mukena tuh rasanya kok nggak sah. Kayaknya enggak penak. Iya nggak sah, semuanya nggak salah. Nah, jadi harus mukena juga. Nah, padahal orang Hongkong nggak pernah pakai mukena, Iya. orang Pakistan nggak pakai mukena, ya Bu ya. Iya. Orang Mekah sendiri nggak ada yang pakai mukena. Iya. Padahal Islam lahirnya di sana. Iya. Entah mukenanya nggak ada. Apanya? Iya. Pakistan juga Pak. Pakistan ya. Ya mereka nggak mempelajari ya, belum mempelajari ilmu, nggak tahu ilmu sholat mereka mungkin ya. Benar, itu aurat semua. Jadi ya itu kesalahannya, makanya harus mempelajari ilmu sholat ya. Sebelum melakukan sesuatu harus dipelajari dulu ilmunya ya. Ya kita nggak usah marah pada mereka ya Bu ya. Iya. Ya, mungkin mereka juga punya alasan sendiri. Oke, jadi harus sesuai dengan syariat. Kemudian tadi dua sudah. 3. Islam adalah agama yang berdasarkan ittiba' atau mengikuti berdasarkan dalil, bukan ibtidah pakai ain ataupun mengada-ngadakan sesuatu tanpa dalil. Dan Rasulullah SAW telah berusaha menjaganya dari sikap yang berlebihan Dan mengada-ada. yang mengada-ngada ya Bu ya, mentang dari Hongkong pulang ke kampung ingin mengada-ngadakan sesuatu yang tidak pernah diadakan oleh Nabi dalam hal ibadah, ya. Contohnya apa? Ya itu kan sholat asar ditambah 1 rakaat lagi jadi berapa? Aku biar kelihatan lain pulang aku mau bikin ajaran baru. Ya. Sholat asar yang biasanya 4 sekarang 3 rakaat lah biar orangnya banyak yang mau ikut misalnya. Ya nggak boleh. Jadi apa yang telah dilakukan Nabi kita harus ittiba'. Apa ittiba' tadi artinya? Mengikuti berdasarkan dalil. Ikuti saja, tak boleh menyalahi. Nah, ya Bu ya, dalam hal apa? Ibadah, ya, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, ikuti, ya, dalam hal ibadah, ya. Adapun dalam hal-hal yang bersifat non ibadah khusus itu dibolehkan. Contoh begini. Ibu kalau punya suami
sebagai tukang, kemudian dikontrak untuk membangun gereja. Kira-kira boleh nggak suami kita kerja di kontrak gereja itu? Boleh. Boleh. Itu bukan ibadah, itu kerja kontrak bangunan. Iya. Tapi muamalah. Muamalah itu pekerjaan. Ya. Kalau pekerjaan nggak ada masalah. Misalnya begini, saya jadi supir Grab. Saya tiba-tiba dapat booking, ya, bookingan dari seorang pastor yang mau memimpin misa ke gereja. Boleh nggak saya nganterin sampai ke gereja? Boleh. Ya boleh. Itu masalah pekerjaan, ya, masalah muamalah, ya, bukan masalah ibadah. Kalau ibadah, no way, sorry. Kalau nganterin you ya boleh. Ya. Jadi harus dibedakan ya, dia Iya. antara ibadah dengan muamalah. Ya, berdagang dengan orang non muslim, wah dibolehkan. Karena itu kerjaan, ya. Iya. Ya, apalagi kita kan, kita kerja, bahkan kita tinggal, ya, di lingkungan non muslim, kan begitu ya, Bu ya. Iya, kerja ya nggak ada masalah, yang penting selamat terjamin, kan begitu ya. Nah, jadi masalah pekerjaan nggak ada masalah, yang penting halal. Nah, ya. Jadi bukan ibadahnya, kalau ibadahnya nggak boleh. 4. Agama Islam adalah agama yang Sempurna. sempurna, tidak ada kurangnya, jadi sudah sempurna, nggak perlu ditambah-tambah lagi. Ya, Amin. masalah keagamaan ini, ya. Dan jadi itu perlu kita membuktikan kepada orang-orang yang belum tahu Islam bahwa Islam itu agama yang paling sempurna, ya. Dengan sering saya sampaikan, dengan mengatakan bahwa setiap apa yang datangnya paling akhir itu mesti lebih sempurna, paling sempurna daripada yang sebelumnya, kan begitu ya. Setiap produk yang datangnya lebih akhir mesti lebih hebat. Nah, ya. Agama Islam juga demikian. Agama Islam adalah agama yang datangnya paling apa? Paling akhir. Yang sebelumnya ada agama Kristen, ya dia. Iya. Agama Buddha, Yahudi, Hindu, ya. Agama Hindu, Buddha dulu, itu paling hebat, tapi kan dulu gitu ya. Iya. Agama Yahudi ketika itu yang paling bagus. Ketika itu. Tapi kalau sekarang nggak banyak menyangkut masalah-masalah yang lengkap seperti yang diajarkan oleh Islam. Nah, Islam itu menyeluruh, semuanya diatur loh di dalam Islam. Nggak ada yang tertinggalkan. Bangun tidur diatur, mau tidur diatur, mau kawin diatur, ya, mau apa itu lamaran diatur, mau hubungan suami diatur, setelah hubungan suami diatur, mau punya anak diatur, hamil diatur, semuanya, melahirkan juga ada aturannya ya, Bu ya. Semuanya diatur semua. Apalagi masalah negara, diatur banget. Jalan kaki diatur, ngomong diatur, duduk diatur, makan minum diatur, perdagangan diatur, pinjem-pinjeman diatur, jual, semuanya Bu, ada semua. Semuanya komplit. Nah, ini ya. Iya, nggak ada yang tertinggalkan. Nggak ada yang tertinggalkan dalam agama Islam. Ya, semuanya dibicarakan, semuanya diatur. Ya, dan ini kesempurnaan apa? Islam dibandingkan dengan agama-agama. Agama lain dulu sempurna, tapi waktu dulu. Ya, saya sering sampaikan, kalau kita punya 2 HP. HP yang pertama Made in 1990. Yang satu lagi dibuat pada tahun 2022. Ayo kira-kira panjenengan mau pilih yang mana? 22. Kenapa? Lebih lengkap. Ya lebih sempurna. Tapi juga yang tahun 1990 juga sempurna waktu itu. Pada waktu itu ya. Wah, punya HP waktu itu hebat itu. Iya. Iya, orang-orang hebat itu. Nokia. Iya, orang hebat itu. Tapi kalau dibandingkan sekarang, ya jadul. Dibuang itu HP. Iya, Bu ya. Iya.
Bukan berarti meniadakan, tetap ada, fungsinya ada. 2022 itu yang 19 fungsinya masih ada di sini di hati. Itu cuma suara tok. Halo 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 itu masih ada kalau halo halo. Cuma halo halo tok. Rekam nggak ada, apalagi kamera ketika itu belum ada. SMS aja belum ada loh ketika itu. Baru suara tok. HP suara dibawa kemana-mana, baru suara saja. Dibawa ke WC, dibawa kemana-mana itu bisa ngomong. Bukan kayak di rumah kan gitu ya. Kalau di rumah kan zaman dulu harus nyambung dengan kabel ya biar. Masa kabelnya harus lurus sampai ke Victoria Pak. Ya susah ya biar. Nah, jadi semuanya ada, aplikasi-aplikasinya ada, ya. Pada HP yang dibuat tahun berapa? 2002. Sama Al-Quran juga yang kita miliki sekarang kita pegang. Semuanya aplikasi itu ada semua di sini. Aplikasi Nabi Adam ada, bisa dicari. Semua nabi-nabi ajarannya, ya, kitab-kitabnya ada semua di sini. Perilaku sejarah para nabi, ajaran-ajaran mereka, semuanya ada semua dalam Al-Quran. Ya, ditambah dengan ajaran-ajaran baru, ya, wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, tambah sempurna lagi Bu. Bukan kita mengatakan HP yang 1990 nggak bagus, bukan. Bagus ketika itu, waktu itu. Dan itu tidak dinafikan, tidak di apa namanya? Tahu dinafikan, tidak ditiadakan, tetap ada pada HP yang baru ini. Maka dalam Al-Quran juga ada semua ajaran nabi-nabi terdahulu, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim, semuanya ada dalam Al-Quran. Bukannya meniadakan, tapi Al-Quran melengkapi. Iya, melengkapi, maka menjadi kitab yang paling sempurna, agama yang paling sempurna, ya. Dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Paling sempurna itu. Gitu ya, Bu ya. Jadi inilah 4 poin yang kita bahas pada hari ini, ya. Kita baca Al-Quran 10 menit. Dan kita dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa